Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Sane Putra dari kelas linguistik 6A. Saya akan membuat video untuk mereview dari video What is Sociolinguistics by Anthony Pym. Nanti videonya ada di YouTube. Nanti videonya saya taruh di deskripsi di bawah. Mantap. Saya membuat video ini tidak semata-mata iseng, tetapi untuk belajar dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Hanan. Jadi video ini berdurasi 8,41 menit sekian. Saya tidak tahu beliau siapa, tetapi mungkin pakar linguistik di luar sana, karena ini bukan orang Indonesia. Mungkin saja ya, dia orang bahasa di luar. Oke. Dari judulnya ini, Anthony Pym memberi judul What is Sociolinguistics. Saya sudah menonton video tersebut beberapa kali, dan saya sudah mencatat beberapa poin dari video yang ada di dalam. Jadi poin-poinnya itu sebenarnya tidak terlalu fokus dengan definisi sosiolinguistik. Tetapi yang saya tangkap di sini adalah Anthony Pym ini dia membahas tentang social variables. Nanti dijelaskan di dalam. Nah, dari social variables ini masih ada beberapa poin-poin kecil lagi yang bisa kita jabarkan dan bisa kita ulas bersama-sama buat siapapun yang nonton ini. Beberapa poin yang ada di catatan saya sekarang adalah, nih, yang pertama dalam bahasan ini adalah domain. Itu pertama. Kedua, ada variation atau variasi bahasa. Yang ketiga adalah aksen dan dialek. Dan yang terakhir membahas tentang kode. Nah, kode ini bisa dijabarkan lagi menjadi dua, yaitu kode mixing dan kode switching. Oke. Conclusion dari saya, yang pertama adalah domain ya. Kita bisa lihat di sini ada domain. Enggak kelihatan ya. Ada di sini domain. Saya lingkarin dulu. Oke. Ini ada domain di sini. Nah, domain sendiri dalam ilmu linguistik adalah ranah bahasa atau tempat bahasa. Jadi domain di ranah sosiolinguistik ini tentang bagaimana manusia menggunakan bahasanya dengan menyesuaikan faktor-faktor sosial, seperti kepada siapa kita berbicara, dalam suasana seperti apa, tujuannya apa, dan apa topiknya. Nah, ini baru yang pertama di dalam video itu. Selanjutnya adalah variation atau variasi bahasa. Variasi bahasa yang dibahas oleh Anthony Pym tadi itu adalah studi tentang cara bahasa yang berubah-ubah dan perubahan dalam komunitas penutur dan berkonsentrasi khususnya pada interaksi faktor sosial seperti jenis kelamin, pembicara, terus etnis, usia, tingkat integrasi ke dalam komunitas mereka, dan lain-lain, dan struktur linguistik. Ini penting. Dari variasi bahasa yang dibahas di dalam video ini adalah, yang pertama ada geolinguistik. Nanti di dalam kita lihat lagi, kita review bareng-bareng aja.
Yang kedua ada yang namanya social class. Jadi variasi bahasa juga bergantung kepada kelas sosial. Yang ketiga adalah sex or gender. Dan yang terakhir adalah, sebentar saya lihat catatan saya, social group. Yang terakhir adalah social group atau komunitas yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya dalam video ini Anthony Vim membahas tentang aksen dan dialek. Walaupun tidak banyak, tetapi saya rasa poin-poin ini cukup penting karena menyangkut sosial linguistik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Hanan, dan kita sudah diberi tugasnya. Jadi saya jelaskan secara singkat tentang aksen dan dialek. Menurut John Linus bilang, many linguists subsume differences of dialect and accent. Jadi dari kutipan tersebut, menurut saya dialek dan aksen tidak terlalu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Seperti yang dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, logat itu memiliki definisi yang timpang tindih antara dialek dan aksen. Menurut saya, dialek adalah sebuah variasi bahasa, sementara aksen adalah cara pelafalan seseorang. Kata aksen sendiri dalam ilmu linguistik lebih mengarah ke cara pelafalan dan melodi seseorang dalam berbicara, sedangkan dialek adalah merupakan istilah khusus untuk menyebut bentuk bahasa. Dialek adalah variasi fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, semantik dalam suatu bahasa. Nah, dan yang terakhir di video ini membahas tentang yang namanya kode mixing dan kode switching. Jadi kode switching itu kita mulai dari kode mixing dulu ya. Kode mixing yang saya dapat adalah di mana seseorang mengganti sebuah kode atau tuturan bahasanya dalam kegiatan bicara dari satu kode A jadi kode dicampur dengan kode B. Misalkan ada seseorang yang ada seorang yang fasih berbicara bahasa Indonesia, bukan fasih, sebutannya ya, yang memang bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, tetapi ketika dia sedang berbicara dengan seseorang, dia mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Seperti contohnya kayak gini. Saya abis main bola, which is capek banget nih. Nah gitu, itu namanya kode mixing. Dan yang kedua adalah kode switching. Kode switching adalah hampir sama kode mixing, tetapi perbedaannya adalah kode switching itu lebih kelihatan lah bedanya. Jadi kode switching itu peristiwa peralihan dari suatu kode ke kode yang lain dalam satu peristiwa tutur. Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa daerah. Alih kode itu adalah kode switching. Salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Nah, dalam masyarakat multilingual ini sangat sulit bagi seorang penutur yang hanya menggunakan satu bahasa. Dalam kode switching, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Nah, itu ada beberapa yang saya dapat dari video tersebut. Sekarang mungkin kita review aja sedikit dari
dari video dari Anthony Fim ini. Kita review sedikit bagian-bagian pentingnya aja karena udah mulai kelamaan. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Salah. Oke, ini videonya udah ada. Kita tonton bareng-bareng. So now we know what variation is, the production and use of variance, and we know what variants are. These are the things entering into variation. Now I want to move on to a third theta, and that is variables. Nah, yang pertama-tama itu kalimat-kalimat pertama dia bukan sesuatu yang penting karena dia hanya mengutip atau meringkas dari pertemuan yang dibuat oleh beliau sebelumnya. What are variables, you ask? Well, variables are anything that varies. Nah, apa itu variable? Nah, itu dia. Variable adalah anything that varies. And when we're studying social linguistics, the social linguistics of variation, the variables we're interested in come in two kinds. One is a list of linguistic variables. These are the things that change in language on any linguistic level. So the alternates or the choice between think and think. Ini bukan think and think ya. Ini subtitlenya salah. Saya luruskan lagi, ini adalah think that think. Jadi think benda sama think berpikir. Is a linguistic variable, okay, on the level of phonetics. Nah, itu ada dari itu linguistic variable dari level phoneticsnya atau ilmu bunyinya. So all these things happen in language. Those are linguistic variables, and we study them over there in pretty straight traditional linguistics. Then there are the reasons why people choose one variant or another. In this case, think or tink, it would be a geolinguistic location. Nah, ini adalah variasi bahasa dari geolinguistic location. Jadi masuk ke domain juga, tetapi menurut Anthony ini, beliau bilang ini masuk ke dalam variasi bahasa geolinguistic location atau tergantung daerahnya. Antara thing dan thing itu pengucapannya berbeda di daerah masing-masing. Irish around Dublin, not pretending to be English or being proud of being Irish or whatever. Dia bilang sesuai daerah antara Irlandia atau Inggris segala macam. And all of those things are social variables. So the social variables might include things like geolinguistic location, where you are in the world, your social class, in some cases your sex, because men and women use language differently. Nah, menurut Anthony ini seks atau gender itu juga sebagai variasi bahasa, karena menurut dia men sama women itu terkadang memiliki bahasa yang berbeda. Bukan terkadang, kayaknya emang berbeda sih bahasanya. Bahasa yang kita ucapkan sebagai laki-laki dan perempuan itu beda cara berbicara. It could mean your ethnic group as well, since different ethnic groups use it differently. It could be any number of things that don't strictly concern language, they concern society and where you are in society. Okay? Now, the main synthetic and domains in social linguistics looking at is called domain. Kind of social variable, main synthetic kind of social variable that we'll be looking at is called domain. And domain in social linguistics really refers to the various institutions that we have where variants tend to come together. Nah, menurutnya domain adalah sebuah ranah
atau institusi. Itu dia yang saya maksud. Jadi domain bahasa itu adalah dimana suatu kelompok itu memiliki bahasanya masing-masing. Kita lanjut aja. Intimate social use, for example. Intimate, affectionate, people use language there in a way that they tend not to use outside of the family. Intimate social use, for example. Intimate, affectionate, or with the kind of abuse that you get. Nah, dia ngasih contoh kalau dari domain itu maksudnya domain dalam berkeluarga, dan domain kita di luar itu berbeda bahasanya. Ketika kita berbicara dengan keluarga dan kita berbicara dengan orang lain di luar sana, itu akan benar-benar berbeda. Families get angry with each other and their friends, but they use that language in a particular way in the family that they don't use outside of the family. Or, for example, sport. In sport, we tend to use familiar terms that we don't use in other domains, such as secret or formal, that people use for referring to you. Domain. How many domains do you talk, and how that for you anything that requires serious and see what happens. A lot of what we did most of his work at the University of Pennsylvania. Saya rasa mungkin cukup segitu aja recordnya, review dari video tersebut. Kurang lebihnya udah saya jelaskan di awal tadi, jadi semoga kalian semua mengerti. Mungkin sampai sini aja. Enjoy. Bye bye.